Saya share dulu. Ini sudah kelihatan Bapak Ibu? Materinya sudah kelihatan ya? Sudah terlihat Bapak Ibu, mohon izin. Sudah, Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Ya, mungkin saya lanjut materi kemarin. Ini sudah, eh, iya di sini ya. Kalau tidak salah di sini kita kemarin. Oke, eh, oke. Nah, kita mulai. Mungkin saya berlanjut ya karena kita kemarin sudah di slide sebelumnya sudah. Saya lanjut di slide yang ini. Mungkin ada beberapa slide di hari ini, satu di sini, dua, tiga, dan empat ya. Mungkin di slide ini berarti mungkin beberapa hal terkait tiga sektor mungkin berakhir ya. Mungkin besok hari Sabtu terakhir kita lihat empat sektor dengan beberapa hal terkait dengan indikator makro ya. Di sini mungkin indikator makro ini saya coba karena waktu pasti terbatas, saya menghematnya di 12 indikator saja dulu. 12 indikator terkait dengan indikator yang non moneter dengan dua indikator yang sifatnya moneter ya. Nah, itu yang mungkin agenda kita untuk esok hari, dua slide itu. Nah, untuk agenda kita sama-sama di hari ini mungkin terakhirnya nanti berakhir di sini ya. Nah, ini yang mungkin beberapa hal terkait hari ini. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, mungkin 3 slide atau 4 slide ini cukup cepat saya sampaikan karena ada beberapa hal yang saya mau lakukan ke rumah sakit ya. Jadi mohon pengertiannya untuk saya bisa cepat. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, kemarin kita sudah coba lihat bahwa ada di tiga sektor karena hadirnya pemerintah ini, ya, hadirnya pemerintah ini mengakibatkan timbulnya pajak. Nah, kita kemarin sudah bercerita banyak sama-sama terkait pajak ini ada beberapa dampak yang kita ceritakan. Tapi di sini ekonomi makro ternyata memiliki satu asumsi tentang bagaimanakah kalau dengan adanya pemerintah terus timbul pajak, apakah pajak itu memberikan efek seperti apa bentuknya. Nah, di sini saya coba menyajikan hanya terbatas pada efek apa pajak itu dengan analisis efek pajaknya itu tetap ya. Efek pajak tetap. Ada beberapa efek pajak ya. Misalnya di sini ada yang efek pajak tetap dan juga efek pajak proporsional ya. Nah, pada contoh kasus di sini coba kita melihat logikanya berdasarkan asumsi bahwa kita menggunakan pajak tetap ya. Pajak tetap dengan pengaruhnya terhadap konsumsi dan tabungan. Nah, ini yang coba kita lihat di slide ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya melihat ya di sini Bapak Ibu kita tahu bahwa di poin pertama ini sama ya, bahwa di persamaan ini menunjukkan bahwa keseimbangan secara pengeluaran agregat dengan adanya unsur pajak di dalam situ ya. Nah, yang warna biru ini pajak ini berbentuk sebagai mungkin pajak langsung, bisa jadi dia pajak tidak langsung ataukah dalam sifat progresif, regresif atau proporsional ya.
Nah, inilah mungkin beberapa hal terkait konsep mengenai pajak langsung. Memang kalau pajak memang kita harus belajar lebih detail ya sebenarnya. Kalau di kita mungkin hanya kalau di jurusan ilmu ekonomi memang eh, tidak tidak apa ya, maksudnya bukan tidak konsen ke situ, tapi melihat pajak itu dari segi apa ya, perencanaan ya, perencanaan. Tapi dari segi penata laksanaan dan penata usahaan itu mungkin jarang ya. Kalau di kita di ekonomi lebih banyak di akuntansinya itu ya, di jurusan akuntansi melihat detail sekali terkait penata usahaan pajak itu. Nah, di sini kita di ruang lingkup ilmu ekonomi kita melihat output atau outcome dari penata usahaan yang dilakukan oleh akuntansi, apakah memberikan dampak multiplier effect kepada keseimbangan nasional ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, keterkaitan antara jurusan kita ilmu ekonomi dengan jurusan lain dalam rumpun ilmu bukan rumpun, dalam fakultas ekonomi ya. Jadi kalau ditanya apakah ilmu pajak secara ilmu ekonomi dengan akuntansi berbeda, sebenarnya tidak berbeda tapi saling melengkapi. Itu hemat saya terkait teori pajak ya. Nah, di sini coba kita melihat bahwa saya berasumsi bahwa pajak langsung akan dirasakan oleh konsumsi ya. Konsumsi dalam artian pengeluaran rumah tangga untuk mendapatkan barang ataupun jasa. Dia kasih sekolah anak, apakah dia kena pajak juga kah sebenarnya di situ? Apakah misalnya dikit saya bayar SP, macam Bapak Ibu bayar SPP ini, apakah ada pajak juga untuk menerima materi ya, menerima apa istilahnya proses pendidikan ini, apakah ada unsur pajak dalam SPP itu? Nah, itu kan terkait perolehan jasa ya. Nah, kalau ada unsur pajak di dalam SPP, otomatis pajak langsung. Iya, pajak langsung ya, pajak langsung. Nah, kalau tidak langsung, misalnya contoh di barang, ya sama saya kalau beli rokok paling berbeda-beda, mungkin karena pajaknya ya. Pajak Magang Supiba itu. Terus mana saja? ya, pajak yang seharusnya dibayarkan oleh swasta, tapi coba digiring itu ke hal lain ya. Nah, saya berasumsi di situ ya, saya berasumsi di situ bahwa pajak dalam kita melihat efek pajak ini bahwa terdapat dua hal itu. Jadi dia kena di konsumsi kita juga, walaupun pendapatan itu sudah kena ya. Nah, untuk di sini mungkin kita melihat pajak tetapnya ya, pajak tetap. Kita tidak melihat dari segi pajak yang progresif atau regresif ya. Ada kan pajak yang istilahnya kalau pendapatan naik, pajaknya juga mengikuti ya, mengikuti. Oke. Ya, mungkin itu ya di bagian pertama. Sedangkan di bagian kedua ini yang secara teori ya, bahwa dikatakan bahwa keseimbangan itu mungkin didefinisikan begini ya. Dua sektor seperti ini ya, bahwa keyakinan kita, walaupun pembahasan kita memang sudah selesai dua sektor, tapi dalam artian ini satu rangkaian proses yang kita tidak bisa pisahkan ya. Kita harus, sehingga kita bicara 4 sektor, kita belajar 4 sektor, tapi kalau kita tidak tahu 2 sektor akan bingung juga kita. Nah, sehingga di sini tetap ikut ya, 2 sektor itu dalam materi 3 sektor tetap kita masukkan. Nah, di sini Bapak Ibu yang kita kejar bahwa terkait efek pajak ini di poin 2 ini pada prinsipnya begini Bapak Ibu. Apakah di 2 sektor itu, misalnya kita membangun suatu blok, ya, membangun suatu blok, di sini 2 sektor dan di sini 3 sektor. Nah, di sini kan sebelum pajak ya, Bapak Ibu ya, sebelum pajak. Nah, sedangkan di sini sudah dikena pajak. Apakah ada efeknya? Jadi simpel saja sebenarnya kita bandingkan sebelum dan sesudah, ya. Apakah ada perbedaan itu, ya? Secara matematika sederhana ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu belajar statistik, mungkin kalau deskripsi ada metodologi uji beda itu ya, uji beda namanya. Itu non parametrik ya. Bapak Ibu bisa menguji apakah 2 sektor dan 3 sektor ini ada presisi ya,
memang kalau secara matematika begini kita bisa dibantah oleh orang lain terkait presisi kita. Namun kalau dibantu dengan metode statistik, misalnya uji beda, itu presisi kita kuat, ya. Angka yang kita keluarkan lebih kuat, ya. Walaupun tidak 100% menyentuh kebenaran, ya Bapak Ibu. Nah, di sini karena hanya sifatnya teori, membangun wacana bersama, pemahaman bersama, sehingga saya masih menggunakan istilahnya logika matematika sederhana saja, ya Bapak Ibu. Nah, prinsipnya seperti itu Bapak Ibu. Jika hadirnya pajak ada perubahan entah naik atau turun, itulah yang kita sebut dengan efek pajak. Di setiap poin nomor 2 ini, ya, di poin nomor 2 ini. Nah, itu yang mungkin definisi teknis terkait dengan efek pajak di slide ini. Nah, di sini di poin keempat, saya langsung ke poin keempat, ini hal yang sama, ya. Di poin keempat, ekonomi makro, ada beberapa hal yang bisa kita lihat, ya, terkait menganalisis efek pajak itu, ya. Pajak itu, ya. Jadi di sini kita katakan ada efek pajak jika ini, ya, ada perbedaan ini, ya. Ada perbedaan di sini bahwa ada efek pajak T terhadap YD ini, ya. YD ini pendapatan pengeluaran agregat, ya, pengeluaran agregat. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi, ya, biar kita ingat yang sampai di 3 sektor Bapak Ibu lupa, ya. Ini juga disebut pendapatan, ya Bapak Ibu, ya. Namun kita lihat dari segi pengeluaran, sehingga YD kita bisa sebut dengan pengeluaran agregat, ya. Contoh sederhana Bapak Ibu, ya, secara psikologi, ya. Waktu misalnya di sini saya ingin meneliti dan saya memilih misalnya Ibu Caitlin dan Ibu Desi, Pak Charles, atau Pak Cornelis. Nah, saya ingin bertanya, berapakah pendapatan Bapak Ibu? Saya berasumsi bahwa Bapak Ibu akan menutupi hal itu dengan rapat, karena itu privasi sifatnya, ya. Sehingga pertanyaannya kemungkinan banyak orang merubah apa sajakah sebulan konsumsi Bapak Ibu. Nah, ya, dengan anggapan bahwa besaran konsumsi itu sama dengan pendapatannya, sehingga jika kita tanya konsumsinya, kemungkinan besar pendapatannya relatif sebesar itu juga, ya. Dalam makro bahwa kita ketahui bahwa konsumsi itu sama dengan Y, ya, sama dengan Y. Nah, sehingga tadi sama, ya, waktu kita bertanya tentang konsumsi, itu juga kita bercerita tentang pendapatannya sebenarnya. Hal yang sama, kalau kita berhasil mendapatkan Y terkait penelitian itu, maka kita bisa dapat bercerita tentang konsumsinya. Nah, hal serupa dengan YD di sini, ya. Nah, jangan kadang orang bingung, ya. Kok Y itu kan pendapatan biasanya simbolnya, tapi kok bacanya pengeluaran? Ya karena ada logika seperti itu, ya Bapak Ibu, bahwa di ekonomi makro itu Y sama dengan konsumsi itu sama dengan Y. Begitu juga sebaliknya, ya. Konsumsi itu sama saja dengan Y, ya. Dengan kriteria-kriteria bahwa hal-hal lain ceteris paribus, ya. Nah, itu, ya Bapak Ibu, ya. Beberapa hal. Saya rasa hal itu seharusnya sudah didapat di semester 1. Nah, di sini Bapak Ibu ada 2 hal terkait kehadiran T ini terhadap pengeluaran agregat di 3 sektor. Ada 2 hal yang kita bisa lihat. Satu, kita menggunakan pajak tetap, ya, pajak tetap dan proporsional. Nah, di sini contoh kasusnya Bapak Ibu, saya menggunakan pajak tetap, ya. Logikanya sama, ya Bapak Ibu, ya. Logikanya cara merumuskannya sama, namun yang berbeda adalah pajak proporsionalnya. Dia tidak tetap, ya. Tidak tetap jenis pajak. Kalau macam kita lihat di tabel nanti ini bahwa bentuk T itu tetap. Nah, sehingga kita berasumsi itu, ya. Berasumsi bahwa kita melihat kondisi yang sedikit sedikit rasional, ya, sedikit rasional. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya berkeinginan untuk lebih jauh melihat ini, mungkin pada waktu-waktu terpisah, ya Bapak Ibu, ya, saya mohon izin. Sebenarnya menarik juga melihat, misalnya kita melihat efek dari sifat progresif dan regresif ini bisa beda-beda, ya Bapak Ibu, ya.
Seperti itu. Misalnya dia progresif, tapi dia bisa berbeda juga dari sini ya. Jadi dua analisis ini ya. Misalnya progresif. Progresif itu kan apa ya? Kalau tidak salah berubah ya Bapak Ibu ya. Berubah ya. Dia berubah sesuai dengan, kalau tidak salah ya Bapak Ibu ya. Saya agak lupa-lupa juga itu. Kalau tidak salah, jika pendapatan kita mungkin bertambah, kemungkinan besar pajak itu akan bertambah ya. Kalau tidak salah ya. Jangan sampai saya tertukar antara pengertian regresif dengan progresif. Ya, nah seperti itu Bapak Ibu. Tapi di contoh ini yang di bawah ini kita melihatnya dari pajak tetap ya. Nah, di sini kita misalkan ini ya Bapak Ibu. Kita misalkan bahwa fungsi konsumsi adalah sebesar ini ya. Konsumsi bahwa 90 ditambah 0,75 sama dengan Y dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Fungsi tabungan juga. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mau ingin mengingatkan kembali ya. Saya membawa Bapak Ibu kembali ke slide yang pertama. Di pertemuan hari pertama bahwa di persamaan ini C sama dengan 90 ya. Kita di sini dulu ya. 90 ini sama saja kalau ada yang tulis aljabar Y sama dengan A plus BX ya. A plus BX begini atau nanti persamaan regresi ya. Kalau di ekonometrik 90 ini sama dengan A ya. Kalau kita gambarkan seperti begini ya biasanya. Ini waktu 0, waktu ada titik begini, ya inilah ya. A itu disebut ini. Ya, di sini Y berarti ya atau C ya. Nah, itu secara gambar dia seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi pengertian dari terkait dengan materi kita, pengertian dari materi kita bahwa seperti ini, bahwa 90 ini walaupun Y-nya 0 ya Bapak Ibu, Y-nya 0 artinya pendapatannya di sini Bapak Ibu. Coba saya pendapatan aja ya. Jika jika pendapatan kita 0 dalam satu bulan, Bapak. dalam pendapatan kita 0, kita konsumsi saya akan bagikan, saya akan share. ya konsumsi kita 90, maka jika pendapatan kita 0, C-nya kita itu konsumsi kita itu tetap 90 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini konsumsi kita di angka 90 jika pendapatan kita 0 ya. Hubungannya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan 0,75 ini bisa jadi MPC ya Bapak Ibu ya. Misalnya C yang 90 plus 0,75 bisa jadi ini MPC ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Nah, MPC ini juga kadang kita bisa sebut elastisitas ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masih ini di mikro elastisitas ya. Elastisitas. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu hal yang saya coba mengingatkan di hari pertama kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu secara sederhana saya coba ini saya tidak ngitung ya, di bukunya Sadono Sukirno sudah ada. Saya cuma mengulas kembali ya. Namun di sini saya lebih memperjelas terkait ini. Di bukunya Pak Sadono tidak menjelaskan ini, tapi saya coba mendetailkan ini terkait hanya khusus untuk materi ini ya, supaya kita memiliki pemahaman yang sama. Ya. Nah, di slide ini Bapak Ibu terkait dengan poin 1 sampai 4, Bapak Ibu bisa melihat dua hal ya. Bapak Ibu bisa melihat dua hal terkait dengan ini ya. Terkait dengan Y sama dengan C ini ya Bapak Ibu, sorry ya. Saya tidak usah tulis saya ini ya. Yang ini Bapak Ibu. Ya. Di tabel ini Bapak Ibu bisa melihat efek dari T terhadap Y ya. Y-nya ini persamaan yang ini ya. Apakah ada efek di konsumsi? Tidak dengan kehadiran pajak. Apakah ada efek terhadap S atau tidak ya. Nah, ini yang kita mau kejar ya. Apakah ada atau tidak? Kita mau secara tabel ya. Nah, biasanya idealnya itu Bapak Ibu jika kita sudah buat tabel ya, nah kita harus visualisasikan dia dalam kurva ya. Dalam kurva.
Nah, ini Bapak Ibu, mungkin sebagai pembelajaran mandiri ya, Bapak Ibu bisa membaca, buka saja di Google itu ada ya, visualisasi tentang efek pajak dengan pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan. Kurvanya bagaimana? Namun di sini, kenapa saya memilih tabel, akan sedikit mudah kita memahaminya ya. Saya berasumsi bahwa jika kita memahami substansi dari tabel, kita akan dipermudah untuk membaca kurva itu. Nah, ini alasan saya kenapa saya hanya mencoba membuat tabel. Sewajarnya tabel ini kita harus lukiskan di dalam kurva. Jadi kalau Bapak Ibu menulis skripsi tentang ini, maka dua hal yang harus Bapak Ibu lakukan, penyajian data dalam tabel dan penyajian data di dalam kurva. Ada dua hal tujuan yang berbeda. Tabel hanya menggambarkan proses dari penghasilan pengukuran itu. Tapi kurva, kita berusaha menginformasikan itu lebih efisien terhadap beberapa orang yang kita ingin sosialisasikan. Ya, seperti itu. Sehingga kita sebagai peneliti alangkah baiknya lebih memahami di tabel. Ya, karena kurva lebih efektif atau efisien terhadap visualisasi kita untuk tujuan komunikasi ke orang lain. Ya, sehingga dalam proses ini saya lebih memilih dalam bentuk tabel. Ya, nah di tabel ini Bapak Ibu bisa melihat kondisi pertama ini, ya, kondisi pertama ini dan kondisi kedua ini, ya, kondisi kedua ini. Nah, efek ini kita bisa katakan berpengaruh atau tidak. Kita bandingkan ya, efek 1 kita bandingkan dengan efek 2. Jika ada perubahan nilai di tabungan ataupun di konsumsi, maka kita katakan ada efek. Ya, itu informasi pertama yang kita dapat dari informasi yang kita harus kejar dari tabel ini. Ya, jika Bapak Ibu sudah dapat informasi itu, saya berkeyakinan Bapak Ibu sangat memahami terkait 3 sektor ini. Ya, nah informasinya seperti itu yang kita harus cari. Nah, secara teori Bapak Ibu, Y sama dengan C plus I, ini kan tidak ada pajaknya ya, tidak ada pajaknya di dua sektor ini. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat bahwa di kolom yang pertama ini, ya, di kolom yang pertama ini adalah pendapatan nasional Bapak Ibu ya, pendapatan nasional, ya, pendapatan nasional. Y yang ini menunjukkan pendapatan nasional ya. Bukan pertumbuhan nasional ya Bapak Ibu ya, pendapatan nasional. Ya, dengan asumsi bahwa ini nominal ya Bapak Ibu ya. Pendapatan nasional yang berdasarkan harga nominal. Sehingga include beberapa hal yang terkait pembentuknya. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu mendapat dua hal ya. Pertama kita coba yang dua sektor. Di dua sektor pendapatannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dari nol kan, dimulai dari nol dan berubah menjadi 200 menjadi 240 dan berikutnya menjadi 280. Hal yang sama juga Bapak Ibu di sini ya. Di 3 sektor. Sama, kita menggunakan asumsi yang sama. Y sama pendapatan nasional itu sama nilainya di 2 sektor dan 3 sektor. Bapak Ibu tidak bisa buat misalnya di sini 3. Nah, ini berarti dalam artian kita sulit membandingkan dia karena ada perbedaan nilai pada setiap kategorisasi data itu. Nah, sehingga kenapa nilainya ini kok sama antara ini dengan ini? Karena tujuannya karena mau melihat ada efek atau tidak, ya. Kalau misalnya ini berbeda, otomatis kita coba menggunakan proporsional, ya. Kita coba menggunakan proporsional sehingga pertambahan misalnya pertambahan pendapatan nasional, begitu juga dengan peningkatan dari adanya pajak ya. Nah, itulah informasi di tabel Y ya. Di kolom yang pertama ini. Di kolom pertama ini. Jadi kolom pertama ini Y ini sebagai pendapatan nasional saya. Nah, Y ini di dalam kurung ada tulisan Y tidak sama dengan YD, artinya bahwa pendapatan nasional tidak sama dengan pengeluaran agregat. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, pada
bagian apa hal ini terjadi, Bapak Ibu? Nah, ini hal yang Bapak Ibu perlu dapatkan yang pertama, bahwa Y tidak sama dengan, pendapatan nasional tidak sama dengan pengeluaran agregat, itu terjadi di sini Bapak Ibu ya. Terjadi di sini. Y di sini dengan YD di sini kan beda ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Sehingga di sini bahwa kita bisa berkesimpulan bahwa dengan adanya pemerintah menetapkan pajak yang tetap, ya, tetap misalnya 40 ya atau 4%, ya. Kalau di contohnya Sadono Sukirno ini menetapkan dengan triliun ya Bapak Ibu, satuannya. Ya, misalnya di sini 40, maka di 3 sektor kita akan berkesimpulan bahwa kehadiran pajak bisa apa ya, memberikan efek bahwa pendapatan nasional berbeda dengan pengeluaran agregat. Nah, ini ada dampaknya, implikasi ya Bapak Ibu ya. Ada implikasi. Implikasi dari segi swasta, pemerintah, dan rumah tangga dari sisi 3 sektor, ada 2 hal ya Bapak Ibu. Apakah dia melakukan ekspansi ya, ekspansi, ataukah ada krisis ya di situ ya, ada krisis. Nah, itu yang 2 hal itu yang kita bisa lihat secara sederhana ya dalam teori. Jika terjadi hal-hal seperti ini. Nah, berbeda dengan kondisi yang 2 sektor Bapak Ibu. Kalau kondisi di 2 sektor ini sama Bapak Ibu ya. Ini sama. Pendapatannya 0, 240, 280. Di sini juga sama. Ya. Di sini juga sama 200 pada saat pendapatan nasional 0, pengeluaran agregat juga 0. Pada saat terjadi perubahan dari 0 ke 240 di pendapatan nasional, hal yang serupa juga terjadi di pendapatan nasional, ya. Sama, sehingga di 3 sektor kita bisa berkesimpulan, di 3 sektor, kesimpulan pertama kita bahwa dengan adanya pajak, pendapatan nasional akan tidak sama dengan pengeluaran agregat, ya. Tapi sebaliknya di 2 sektor, itu pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat ya. Itu kesimpulan pertama Bapak Ibu ya. Dan kita bisa lihat efek dari pajak itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya Bapak Ibu, saya ulangi dengan bahasa yang sama kemarin, dosen siapapun dia, entah dosen matematika, dosen sejarah, mungkin siapapun dia, jika tiba-tiba bertanya, apakah efek pajak yang mungkin bisa terasa secara teori kehadiran pajak dalam perekonomian? Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa di makro itu bahwa hadirnya pajak itu dia akan kena di 3 sektor karena pemerintah menetapkan pajak, walau pajak tetap dan pajak proporsional. Dia akan merubah bahwa awalnya 2 sektor itu dia pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat, tapi dengan kehadirannya pajak di 3 sektor ya, di 3 sektor, akhirnya memunculkan kondisi baru atau pengetahuan baru atau fakta baru tentang teori makro. Ya, efek dari itu apa? Efeknya bahwa Y tidak sama dengan YD. Apa itu Y sama dengan tidak sama dengan YD, bahwa pendapatan nasional tidak sama dengan pengeluaran agregat. Dalam artian sederhananya begini, ya. Bisa jadi satu kondisi bahwa banyak orang menanam padi dan ujungnya nanti beras, tapi perilaku konsumsi orang lebih ke roti. Akhirnya kan beras ini akan surplus ya, surplus produksi. Ya, nah itu Bapak Ibu ya, di sini Bapak Ibu ya. Ada kondisi-kondisi seperti itu ya. Dalam artian di sini tidak sama dengan, bisa jadi konteksnya begini Bapak Ibu, bisa jadi Y lebih besar dari YD ataukah Y lebih kecil dari YD. Ya, ini maksud dari dia tidak sama ya, dia tidak sama. Dia tidak sama
Y sama dengan Y tidak sama dengan YD. Nah, tidak sama dengan itu memberikan dua hal. Y lebih besar dari YD ataukah Y lebih kecil dari YD. Masing-masing kondisi ini memiliki implikasi, ya. Kedua memiliki implikasi. Nah, implikasi ini yang nanti kita bahas di 4 sektor ya. Sehingga namanya implikasi itu kita tidak bisa melihatnya secara parsial ya Bapak Ibu ya. Kita akan minim sekali informasi. Nah, implikasi sebaiknya lintas ya. Kalau di OPD berarti kita membangun implikasi daerah itu harus lintas OPD. Contoh konkretnya bahwa, mohon maaf ya, melebar dari area slide ini bahwa Bapeda tidak bisa membuat kebijakan sendiri, ya. Keuangan juga tidak bisa membuat kebijakan sendiri tanpa sepengetahuan Bapeda dan lain-lain. Nah itu, ini contoh perilaku yang sama dengan di makro juga Bapak Ibu ya. Itu mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan hal-hal itu di Pemda. Sebenarnya hal itu juga yang sama di membangun implikasi dari kebijakan makro. Sehingga Bapak Ibu kita akan sulit melihat kebenaran dari kebenaran dari keseimbangan makro kalau kita hanya melihat dari 2 sektor dan 3 sektor. Sehingga makanya benar dikatakan saya membawa Bapak Ibu kembali lagi di slide 1 bahwa perekonomian 2 dan 3 hanya perekonomian tertutup. Ya, perekonomian tertutup. Sedangkan 4 sektor itu merupakan perekonomian terbuka melibatkan luar negeri. Ya, karena kita yakin bahwa kita perlu kita perlu sama juga ya dengan kita manusia tidak bisa hidup sendiri seorang diri kan, harus dengan bertetangga dan lain-lain, sama juga dalam berperilaku pada organisasi-organisasi ekonomi ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan hal ini kembali ke sini, terkait dengan kedua implikasi ini nanti kita bahasnya di 4 sektor lebih detailnya ya. Yang penting mungkin ada 2 ciri khas ya. Biasanya ekspansif ya, ekspansif dan krisis atau apa ya. Nanti kita coba bahas itu ya. Namun di sini yang penting Bapak Ibu tahu sebenarnya efek secara tabel itu apa dalam angka-angka ini ya. Nah, itu Bapak Ibu ya yang pertama. Yang pertama bahwa adanya pajak di sini ya, adanya pajak di sini dia mempengaruhi pengeluaran agregat. Nah, nilai-nilai ini min 40, 200 ini didapat dari mana? Kita kurangi saja ya. Nilai 40 ini kita kurang dengan ini ya. Ya. Ini kita kurangi saja. Ini makanya saya tulis YD ini dalam kurung yes min T artinya bahwa 40 dikurang 0. Hasilnya min 40. Nah, kebetulan di sini hanya 3 series data ya. Bisa jadi banyak ya Bapak Ibu ya. Bisa per bulan. Kalau per bulan berarti 12 bulan ya. Bapak Ibu bisa menghitung 12 bulan di 3 sektor dan 12 bulan di 2 sektor. Apa yang terjadi di situ? Itu bisa Bapak Ibu secara real bisa menganalisis itu. Ya, pajaknya mungkin Bapak Ibu ambil dari Direktorat Jenderal Pajak, ya, pendapatan nasionalnya mungkin di BPS ya, atau tidak BPS 1 mungkin juga di Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia itu datanya keluar semua, Bapak Ibu bisa di-download. Apalagi BPS. Nah, Bapak Ibu bisa melihat datanya. Alangkah baiknya per bulannya lebih kentara ke ciri pajak per bulannya itu. Nah, di sini kita bisa berkesimpulan bahwa efek pajak memberikan dampak terhadap perbedaan ya, perbedaan pengakuan di sini terhadap konsumsi dan tabungan ya Bapak Ibu ya. Kalau konsumsinya terkoreksi, otomatis tabungannya juga akan terkoreksi ya. Karena Bapak Ibu harus ingat, saya mohon maaf kembali lagi bahwa Bapak Ibu ke pertemuan pertama kita kan asumsinya kan begini, kita punya pendapatan sedikit, kita kurangi dulu dengan konsumsi. Ya, kalau ada sisa, harapannya harus sisa. Asumsinya ada sisa ya Bapak Ibu ya. Sisanya kita saving. Inilah logika sederhana yang ada di 2 sektor ya, 2 sektor. Tapi bisa jadi kan ada yang Y-nya sekian habis konsumsi, akhirnya savingnya tidak ada. Itu hal-hal di luar ruang lingkup pelajaran kita ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi benar
bahwa kita dapat berkesimpulan dari tabel sederhana ini bahwa di bagian pertama ini bahwa pajak memberikan efek pada pendapatan nasional, sehingga kita berkesimpulan bahwa Y yang menunjukkan pendapatan nasional itu tidak sama dengan YD, pengeluaran agregat. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ditanya Bapak Ibu bisa jawab gitu ya. Pendapatan nasional tidak akan sama lagi dengan pengeluaran agregat dengan kehadiran si pajak ya. Dengan kehadiran si pajak. Oke. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa lihat juga dari perbedaan dari konsumsi ya, dari konsumsi. Nah, dari konsumsi Bapak Ibu bisa membandingkannya ya. Bapak Ibu bisa membandingkannya. Jadi kalau yang tadi kita bisa secara apa ya? Secara generalisasi. Ya, secara general kita bisa melihat membandingkan secara keseluruhan kolom ini dengan keseluruhan kolom yang ada di sini. Ya, secara kasat matanya kita bisa lihat oh beda sekali ya perbedaannya dengan adanya pajak. Nah, Bapak Ibu yang kedua berbeda juga dengan hal ini ya Bapak Ibu ya. Di konsumsinya ini. Ya. Jadi tadi bahwa secara persamaan sudah beda. Nah, di sini coba kita menyelam lebih dalam lagi melihat bahwa memang beda tidak konsumsi itu. Dan yang kedua, memang beda tidak saving itu ya. Tabungan itu. Nah, Bapak Ibu tidak bisa membandingkannya begini ya. Hal yang sama ya. Hal yang sama yang tadi tidak bisa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak bisa membandingkan perilaku yang sama tadi membandingkan YD dengan Y. Nah, kalau ini benar, kalau Bapak Ibu membandingkan hal yang sama seperti begini, ini salah ya Bapak Ibu ya. Ini juga Bapak Ibu tidak bisa membandingkan langsung begini. Ini kemungkinan salah ya menurut hemat saya ya Bapak Ibu. Mungkin saya juga keliru menjelaskan, tapi jika Bapak Ibu membaca atau cerita dengan beberapa orang, kemungkinan menerima hal yang saya sampaikan. Ya. Nah, caranya Bapak Ibu bisa membandingkannya begini. Ya. Ini ya. Bapak Ibu membandingkannya begini. Ya, hal yang sama juga dengan di saving ya. Bapak Ibu bisa lihat beda tidak ya kecenderungannya. Ya, jadi kalau misalnya apapun itu ada tabel yang menjelaskan tentang ini ya. Sorry. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi ya. Saya mohon izin saya ulangi. Terkait dengan cara kita membaca tabel ini secara sederhana ya. Ya. Tadi yang untuk kita melihat efek kependapatan pengeluaran agregat kita kan langsung ini kasat mata, langsung membandingkan ini ya. Bisa juga sebaliknya ya. Kita bisa membandingkan itu kita dapat. Nah, itu kemungkinan cara yang praktis ya kita bisa dapat. Nah, untuk melihat efek untuk yang kolom ini konsumsi ya dengan S ini tabungan ya. Saya ulangi C itu melambangkan mencirikan tentang konsumsi dan S ini simbol yang mencirikan tentang tabungan ya. Nah, kita salah jika melakukan perilaku yang sama. Kita membandingkan seperti ini. Ya, dua kolom ini kita bandingkan secara langsung begini ya. Ini keliru ya Bapak Ibu ya. Ya, kita tidak bisa melakukan perilaku yang sama di dua hal antara pengeluaran agregat dengan konsumsi dan saving. Dua hal itu tidak bisa kita bandingkan. Nah, cara untuk melihat kedua hal ini sama, memiliki pola yang sama. Ya, polanya antara konsumsi dan tabungan ini polanya sama. Kita bandingkan seperti ini ya. Pada saat Y ya, pada saat Y 0, maka dengan adanya pajak, maka pengeluaran dari pengeluaran dari agregat itu akan minus 40 karena adanya pajak ini ya, adanya pajak. Nah, 60 ini dari mana Bapak Ibu 60 ini?
60 ini kita masukkan dalam pajak. Sorry, dalam pajak, Les. Maaf. Dalam persamaan ini, Bapak Ibu ya. Dalam persamaan ini. Ya. Jadi saya jelaskan ulang bahwa yang kolom ini kita bisa hitung dari sini ya. Kita bisa hitung dari sini. Jadi otomatis ceritanya ini bahwa 90 ya. 90 kita tambah ya. Kita tambah dengan ini ya, YD-nya ini ya. Ya, jadi otomatis ini kan berarti B-nya ini berapa Bapak Ibu? Di sini B-nya. B-nya yang ini 0,75. Ya, 0,75. Nah, ini kita kalikan dengan nilai YD. YD ini min 40. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini rumusnya ya. Jadi nilai kolom ini kita dapat dari persamaan ini. Konsumsi merupakan fungsi dari 90 ditambah 0,75 Y. Ya. Hal yang sama jika Bapak Ibu melihat ini ya. Rumusnya sama saja. Jika Bapak Ibu menggunakan ini ya. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, untuk mendapatkan nilai ini, ya, nilai ini, Bapak Ibu menggunakan persamaan ini. Caranya ya mudah ya Bapak Ibu ya. Misalnya untuk mendapatkan nilai 60 ini diperoleh dari 90. Nah, 90 ini dari mana? Dari soalnya. Persamaannya ini ya. Nah, ditambah dengan 0,75. 0,75 ini kan MPC ya Bapak Ibu ya. 0,75. Nah, ini dikali dengan nilai YD-nya. Nah, nilai YD-nya. Nah, kemungkinan besar ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, kita bisa dapat hasilnya adalah seperti ini ya, 60 ya. Nah, ini Bapak Ibu coba hitung ya. Siapa tahu saya yang salah hitung ya. Nah, dikalikan dengan min 40 hasilnya 60. Nah, hal yang sama juga dengan ini. Ya, untuk mendapatkan nilai ini. Nah, itu untuk kolom ini. Nah, sedangkan untuk kolom ini kita tidak bisa menggunakan hal yang ini, fungsi konsumsi. Tapi kita menggunakan fungsi tabungan yang berada di sisi kanan ini. Jadi ini rumusnya dari sini. Hal yang sama Bapak Ibu ya. Kita memasukkan rumus itu. Ya. Sehingga kita mendapatkan nilai-nilai pada setiap sel ini ya, setiap sel ini. Nah, untuk untuk membaca nilai tadi yang seperti saya bilang, kita tidak bisa membandingkannya secara langsung, tapi kita membandingkannya secara baris ya, secara baris pada kategori yang berbeda. Kategori apa? Kategori pada 3 sektor dan kategori 2 sektor ya. Jadi misalnya 60 kita bandingkan pada saat pendapatan nasional itu 0, terus adanya pajak, maka pengeluaran agregat itu menjadi minus 40, maka kita konsumsinya adalah 60 ini. 60. Ya. Nah, kita bandingkan dengan 2 sektor. Ya, dengan dua sektor. Waktu pendapatan 0, tanpa adanya pajak, persamaan, pengeluaran agregat juga sama, maka ininya konsumsinya adalah 90. Nah, kita bandingkan ini. Kita bandingkan. Berarti kan 6, kita tidak bisa 50, 90 dan dikurangi itu. Kita pasti kalau kita seperti ini dua hal yang mungkin bisa berbeda ya dalam penafsirannya. Kalau kita begini, kita akan dapat min 30. Ya. Kalau kita ke sini, kita akan dapat 30. Ya. Ini dua hal yang berbeda loh Bapak Ibu ya. Dalam penafsirannya. Kalau kita mengurangi dari 90 ke 30, kita akan melihat hanya terjadi koreksi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya pertumbuhan, kadang orang juga secara statistik hati-hati ya Bapak Ibu ya dalam ekonomi makro. Misalnya Bapak Ibu di 2023 misalnya mimika 5% pertumbuhan ekonomi. Ya, terus misalnya di 2024 pertumbuhan ekonomi tahunan misalnya 4,9. Kita tidak bisa katakan itu penurunan ya, mungkin penurunan tapi dalam artian penurunan dalam ruang positif ya, masih dalam tanda positif. Berbeda dengan minus 54 ya. Nah, ini yang perlu kita cara bacanya yang harus sesuai.
Karena waktu kita cara baca, kita bisa nafsirkan beda. Nah, sebaiknya Bapak Ibu, kita melihatnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dari 3 ke 2 ya. Sehingga kita mendapatkan min 30. Min 30 ya. Sehingga kita bisa, kalau macam orang yang kritis, dia menggunakan itu ya. Ya, namun secara teori cara bacanya juga begitu ya. Ternyata dengan hadirnya pajak, dia juga menurunkan konsumsi relatif ya, konsumsi relatif dari konsumsi ya, sebesar min 30 ini ya. Jadi kalau macam kita satuannya triliun, berarti dengan adanya pajak konsumsi kita turun 30 triliun ya, 30 triliun dengan adanya pajak ya. Maka efek dari pajak itu ke konsumsi masyarakat, pengeluaran agregat masyarakat bisa 90 triliun ya. 30 triliun. Kalau yang ini kita bisa bilang hanya terkoreksi ya, hanya terkoreksi 30 triliun. Ya. Pertanyaan berikutnya apa maksudnya ini? Terkoreksi ini ya. Nah, hemat saya bahwa kita cara bacanya dari 3 sektor ke 2 sektor ya. Tidak menggunakan ini ya, oh ini angkanya lebih besar, jadi angka yang lebih besar duluan terus kita kurangi dengan angka yang lebih kecil. Itu pengakuan yang salah. Pengakuannya bahwa kita kurangi apa yang di 3 sektor dengan 2 sektor sehingga pembeda itu seperti apa ya. Kalau misalnya di sini hasilnya 90, ya tetap sama. Kita tetap kurangi dari 3 sektor ke 2 sektor. Nah, Bapak Ibu, ini hal yang sama, ya, hal yang sama cara ngitungnya dengan di sini ya, Bapak Ibu ya. Di sini. Ini Bapak Ibu tinggal kurangi saja ya, Bapak Ibu ya. Kalau min dikurangin min seperti apa ya. Nah, itulah efeknya Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 hal di sini Bapak Ibu ya, bahwa benar dengan adanya T, maka Y tidak lagi sama dengan pengeluaran agregat. Yang kedua bahwa dengan adanya dengan adanya pajak, konsumsi mengalami penurunan, ya, saving juga mengalami terkoreksi ya, bisa jadi ya Bapak Ibu ya, bisa jadi terkoreksi, bisa naik, bisa turun, bisa terkoreksi, ya Bapak Ibu. Nah inilah kesimpulannya Bapak Ibu. 1, saving bisa terkoreksi, konsumsi mengalami penurunan, keseimbangan kita bisa berubah ya. Y tidak lagi sama dengan Y tidak lagi sama dengan pengeluaran konsumen ya, pengeluaran agregat. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu yang mungkin secara cepat saya bisa jelaskan dari tabel ini ya. Mungkin sampai di situ ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Mohon maaf saya tadi cepat menjelaskan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak, saya lanjut. Jelas, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Oke, saya lanjut ke sini ya Bapak Ibu ya. Saya harapannya ini sudah bisa clear ya. Semoga bisa memahami. Nah, saya pindah ke slide ini, terus 2 slide lagi ya. 2 slide. Iya, pengeluaran pemerintah. Nah, tadi kita dapat bahwa informasi di slide sebelum ini bahwa kehadiran pemerintah ini dengan unsur pajak tadi memberikan efek tadi ya ke formulasi ya, ke formulasi makro. Ternyata tidak hanya secara teori dia berubah, tapi secara konsumsi pun dia bisa menurunkan tadi simulasi tadi contohnya sebesar kalau kita pakai satuan triliun maka 30 triliun kita rugi ya. Kita rugi. Nah ini berarti bentuk dari keberadaan pemerintah ya. Keberadaan pemerintah itu tidak menguntungkan di tanda kutip ya, tanda kutip tidak menguntungkan instrumen-instrumen pemerintah dalam melaksanakan tata negara itu. Nah, sehingga kita bisa rugi minus sebesar 30 triliun tadi. Nah, kehadiran pemerintah di situ untuk menjaga hal itu, maka pemerintah juga perlu melakukan kebijakan publik ya, kebijakan publik
untuk menjaga tadi stabilisasi perekonomian yang ditunjukkan dengan keseimbangan tadi ya. Kalau dalam konteks ini berarti apa sumbangsih dari kehadiran pemerintah tidak hanya menarik atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk pajak, tapi uang pajak ini dikomunikasikan dalam bentuk apa? Ya. Nah, ada ruang lingkup ekonomi publik di situ ya. Nah, ekonomi publik mensyaratkan bahwa pemerintah selain mengumpulkan, ada tata kelola pengeluaran. Nah, pengeluaran ini dari sisi kebijakan publiknya pemerintah harus ada. Ya. Dari kebijakan publiknya. Nah, di sini salah satu materi untuk melengkapi G, untuk melengkapi G ini adalah dari segi pengeluarannya. Tadi pajak berarti kalau postur APBD yang baru berarti kita singgung pendapatannya Bapak Ibu ya, kapasitas fiskal kita. Nah sekarang bagaimana derajat kita dalam menggunakan pendapatan itu? Apakah kemampuan kita merealisasikan atau tidak ya? Merealisasikannya dua hal ya. Kalau uang itu kita bisa realisasikan habis ya. Tapi realisasi terhadap dampak kadang masih PR ya. Nah, apakah pengeluaran instrumen yang ada di pemerintah itu mampu menciptakan tadi ya, menciptakan dampak-dampak tadi sehingga bisa seimbang ya Bapak Ibu ya. Bisa seimbang. Nah, di materi tadi mohon maaf saya kembali. Di sini Bapak Ibu kita harus mencari titik keseimbangannya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga pemerintah mungkin menjaring uang dari masyarakat dengan 40% 40 triliun ini, pajak 40 triliun, tapi pemerintah juga di lain sisi perlu menjalankan kebijakan publiknya, ceritanya begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga untuk mencari posisi keseimbangan itu di mana ya. Nah, itu yang mungkin pertanyaan inti yang ada di dalam slide ini ya yang kita harus jawab secara bersama ya. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin saya awali dia bahwa teori sekali ini ya Bapak Ibu. Ini tanggung jawab ya Bapak Ibu, kewajiban ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang kalau hak itu menurut hemat saya ya, kalau hak itu hemat saya bisa pakai atau tidak ya Bapak Ibu ya. Hak itu ya. Saya bisa pakai atau saya tidak menggunakan hak itu. Tapi kalau kewajiban ini memang harus jalankan ya. Kita tidak punya pilihan ya atau tidak. Berbeda dengan hak ya. Nah, jangan sampai pendefinisian tentang tanggung jawab ini adalah tanggung jawab seperti apa ya. Tapi tanggung jawab di sini adalah kewajiban ya Bapak Ibu ya. Bukan menjadi hak dari pemerintah. Kalau pemerintah mengklaim bahwa poin 1 ini adalah hak, maka pemerintah dibenarkan kalau tidak menjalankan itu. Ya, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Sayangnya bahwa pemahaman saya tanggung jawab di poin 1 ini adalah pada porsi kewajiban, bukan pada porsi hak. Nah, oleh dasar itu Bapak Ibu ya, oleh dasar itu bahwa di poin 2 seperti di slide yang sebelumnya bahwa pemerintah yakin bahwa di 3 sektor ya sigma realisasi pajak ini kalau semakin baik ya ini berkaitan dengan poin 3 juga ya, berkaitan dengan poin 3. Kalau sigma realisasi pajak ini semakin baik atau semakin meningkat, bahwa itu menunjukkan suatu keberhasilan dari kewajiban dia ya. Ditunjukkan dengan tingkat realisasi pajak yang meningkat dari periode ke periode yang lain ya. Nah, berikutnya adalah sumbangsi dia dalam menjaga aktivitas ekonomi jangka pendek maupun jangka panjangnya seperti itu ya. Nah, di sini bahwa ada pemahaman dari Sardono Sukirno bahwa semakin tinggi realisasi pajak maka pengeluaran semakin tinggi ya. Ini asumsi yang mungkin kedudukannya ada di pemerintah pusat ya, di APBN mungkin ya. Mungkin saya bisa keliru, Bapak Ibu bisa melengkapi. Ya sangat tepat sekali kalau asumsi ini ada di APBN. Kalau dia di APBD agak sulit ya Bapak Ibu ya. Saya mungkin kurang paham, tapi sepemahaman saya bahwa pajak ini daerah kurang sekali ya
kita kurang sekali punya keleluasaan untuk menciptakan subjek dan objek pajak baru di daerah. Sehingga kita hanya menerima itu bagi hasil kan Bapak Ibu, ya, dalam bentuk transfer keuangan daerah setiap tahunnya itu ya. Kita hanya menerima bagi hasil dari tata kelola desentralisasi itu. Nah, sehingga kita agak sulit daerah, sehingga semakin tinggi poin ketiga ini bahwa semakin tinggi sigma berarti jumlah ya, semakin tinggi jumlah realisasi pajak, maka pengeluaran semakin tinggi. Nah, ini cocok kalau kita memotret APBN. Ya. Walaupun ada memang APBN bisa menjawab, ya secara lokus bahwa objek pajak atau subjek pajak itu berada di wilayah administrasi kalian, di kabupaten atau RT tertentu. Tapi kan kita kan bernegara ini kan menjalankan hukum, ya. Secara hukum bahwa itu ada di pemerintah pusat. Sehingga saya berkeyakinan bahwa hipotesa poin ketiga ini sebaiknya jika kita sandingkan dia dengan APBN, ya. Cukup rancu juga kalau kita menyandingkannya dengan APBD karena kita tidak punya keleluasaan menciptakan itu. Kita hanya ya kembali lagi peran administratif ya daerah. Berbeda jika substansi poin 3 ini bahwa semakin tinggi realisasi retribusi maka pengeluaran semakin tinggi. Nah, ini mungkin cocok ya. Cocok dengan APBD. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Beberapa hal yang Bapak Ibu bisa pikirkan dari makro ini ke beberapa hal di luar materi ini. Nah, itu poin 3 ya Bapak Ibu. Nah, poin keempat bahwa semakin tinggi masalah makro ya, masalah makro khususnya pembangunan ya, ekonomi pembangunan ya, maka semakin tinggi permintaan pengeluaran pemerintah. Nah ini Bapak Ibu cukup efektif bahwa Bapak Ibu menjawab ini pada teori ekonomi publik. Ekonomi publik. Nah, ekonomi publik juga sama menciptakan kurva seperti keseimbangan permintaan dan penawaran. Sehingga kalau macam Bapak Ibu saya coba ilustrasikan itu seperti musrenbang ya. Musrenbang ini kan bentuk permintaan agregat dari masyarakat. Nah, pemerintah punya keyakinan tidak itu, yakin tidak bisa memberikan hal itu. Nah, waktu permintaan masyarakat ini tinggi dan pemerintah tidak mampu menciptakan sigma yang besar, maka akan muncul ketidakseimbangan seperti kurva ini ya. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah paham jika masalah itu tidak terselesaikan, maka akan menciptakan hal-hal yang bisa negatif ataupun positif ya. Seperti itu. Nah, itu sama ya Bapak Ibu ya di poin 4 ini ya. Semakin tinggi masalah makroekonomi khususnya dalam konteks ekonomi pembangunan, maka semakin tinggi permintaan pengeluaran pemerintah. Ya. Jadi kalau 3 sektor saja sudah ribet, apalagi 4 sektor tanpa urusan pemerintah dan luar negeri ya. Nah, ini maksud dari poin keempat ya. Yang kelima Bapak Ibu bahwa kita tahu bahwa banyak strategi dalam kita menyusun pola-pola anggaran ya, anggaran publik. Ada yang skema defisit ya, ada yang skema surplus. Ini berkaitan dengan T-1-nya ya. Kadang kita menyusunnya APBD, mungkin kalau saya salah bisa dibantu ya. Misalnya kita defisit ya mungkin untuk bayar utang kah ya, untuk bayar utang makanya kita harus membuat defisit dan kita yakin bahwa banyak piutang juga di orang lain sehingga 2 tahun kemudian kemungkinan APBD kita surplus dengan itu, sehingga di tahun ini mungkin APBD pokoknya sudah kita bikin defisit saja karena kita harus bayar utang, misalnya utang pihak ketiga atau utang kemana ya. Nah, ini ya skema-skema ini ya, itu Bapak Ibu bisa pelajari di ekonomi publik. Nah, bisa jadi di tingkat pemerintah pusat bisa jadi juga skema pinjaman dan cetak uang ya. Namun kita kadang pemerintah kadang juga walaupun sudah otonomi ya, kita kalau mau pinjam uang
kita harus izin juga ke Depdagri ya. Kalau pemerintah pusat pinjam uang itu langsung aja, tidak perlu izin ke siapapun. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Poin 5 dan poin ke-6. Nah, ini yang cukup teoritis sekali ya. Poin ke-6 bahwa asumsi bahwa pendapatan nasional itu ya, pendapatan nasional tidak berpengaruh pada fluktuasi pengeluaran pemerintah. Jadi Bapak Ibu, konsep ini sama hubungannya ya Bapak Ibu ya. Poin yang ke-6 ini, mohon maaf. Poin yang ke-6 ini gambarnya sama ya Bapak Ibu ya kalau dilukiskan, kalau saya tidak salah ya. Gambarnya seperti ini ya. Sama waktu kita bahas investasi dengan suku bunga ya. Kita kasih naik suku bunga, apa terjadi dalam investasi? Kita kasih naik saya kasih turun suku bunga, apa yang terjadi di investasi. Ini juga sama dengan pengeluaran pemerintah ya, pengeluaran pemerintah dengan pendapatan nasional. Jadi bentuk kurvanya tidak seperti ini ya, yang terpengaruh tidak ya. Bentuk kurvanya adalah seperti ini ya. Sorry, bentuknya seperti ini ya, konstan ya Bapak Ibu ya, konstan. Nah, ini yang disebut dengan autonomi ya. Kurvanya konstan. Jadi berasumsi bahwa APBN yang menciptakan pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan bukan sebaliknya. Walaupun ada hubungan kausalitas ya sebenarnya di situ. Ada hubungan dua arah di situ. Oke, nah tapi di sini kita perlu ketahui bahwa makro mengajarkan dua hal ya. Kita mengaku APBN atau APBD yang menciptakan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, bisa jadi kita juga berkeyakinan bahwa pendapatan nasional yang menciptakan APBD atau pertumbuhan ekonomi semakin tinggi maka kapasitas fiskal kita baik ya. Ini tergantung dari sudut pandang kita saja. Namun dalam biasanya pada umumnya orang menyusunnya dari sisi autonomi ya, menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi adalah konstan. Kalau BPS kan konstan 2001, konstan 2010 ya kalau tidak salah ya, tahun dasar itu ya. Oke. Nah, terkait dengan pengeluaran pemerintah ada beberapa hal ya terkait dengan peran pemerintah untuk mengalokasikan, mendistribusikan stabilisasi dan dinamisatif ya. Nah, di sini saya tidak membawa konsep ini ke dalam keuangan daerah, tapi apa peran pemerintah dari fungsi alokasi ini terhadap ekonomi. Ini yang paling penting ya, bahwa alokasi ini banyak hal kita bisa peran pemerintah terhadap NGO, peran pemerintah terhadap luar negeri, peran pemerintah terhadap community development mungkin ya. Tapi di sini bahwa substansi alokasi dalam slide ini menunjukkan apa peran dia untuk menjaga keseimbangan ya. Seperti itu ya. Nah, di sini bahwa ada satu literatur ya, Musgraf ini mengatakan bahwa sorry ini langsung di 9 ya. Mohon maaf. Di bagian alokasi ini poin 7 ya, bahwa semakin baik alokasi pengeluaran pemerintah, maka keseimbangan uang beredar dan jaminan ya, pemerintah menjamin bahwa pemerintah memberikan kecukupan untuk memenuhi permintaan barang dan jasa di masyarakat. Nah, Musgraf meyakini itu dari sisi alokasi. Nah, bahwa keyakinan kita dari segi keuangan bahwa oke, pemerintah menjalankan kewajiban, berhasil mengumpulkan sigma realisasi pajak ini dengan baik, tapi apakah pemerintah baik menjalankan alokasinya? Nah, satu sisi saja dari Musgraf, banyak sisi yang lainnya. Dari sisi Musgraf bahwa alokasi itu baik, kemungkinan uang beredar itu baik. Ya. Kita tidak bisa juga memberikan subsidi secara besar-besaran, itu agak ini juga ya. Bahwa masyarakat kalau pegang uang banyak juga itu masalahnya. Masyarakat tidak pegang uang juga lebih masalah lagi. Nah, ini keyakinan dari Musgraf terkait alokasi.
Nah, sedangkan yang peran distributif, bahwa distributif semakin baik dari pemerintah, maka kebaikan itu mampu meminimalkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Nah, kalau stabilisasi ini agak cukup enak ya Bapak Ibu ya, bukan enak-enak itu dirasa ya, cukup menarik ya, cukup menarik untuk kita lihat dari makro di Papua. Contohnya kalau di BPS itu indeks Gini ya Bapak Ibu ya, indeks Gini. Ada juga indeks Williamson ya, ada 2 indeks ini. Pada prinsipnya 2 indeks ini menerangkan tentang output makro itu seperti apa. Oh, ternyata bahwa distributif ini kurang baik ya. Sehingga bahwa oh ternyata pendapatan misalnya orang Pomako di sana sangat berbeda dengan orang yang ada di kota Mimika misalnya begitu. Nah, itu berarti dengan jarak Pomako yang mungkin 1,5 jam saja ada ketimpangan pendapatan di sana. Bayangkan saja yang ada di sana Banti 1, Banti 2, walaupun dia di area Freeport. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa bandingkannya begitu dalam penalaran. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan Musgraf, bahwa ketimpangan pendapatan ini harus dijaga oleh pemerintah supaya tadi dia menjaga keseimbangan 3 sektor tadi ya. Jangan sampai Y sama dengan 0, itu kan kasihan. Dia kena pajak, dia kena konsumsi, dia harus makan, dia juga harus nabung ya. Sehingga pemerintah harus menjaga peran distributif di situ. Nah, yang berikutnya adalah stabilisasi. Ini salah satu saja bahwa harga harus dikendalikan sehingga kalau di Pemda berarti Disperindak ya, Disperindak kalau tidak salah ya, atau kalau ada asosiasi pengendali inflasi ya, biasanya Depdagri itu ya. Bagaimana mengendalikan harga pasar itu, operasi pasar dan lain-lain ya, sehingga bisa menjaga ini ya. Itu maksud Mugraf di situ. Semakin harga terjangkau dan bukan terjangkau ya, terjangkau dan terkendali, ini menjaga keseimbangan ya Bapak Ibu ya, menjaga keseimbangan. Karena kalau stabilisasi baik, kemungkinan distributif dan alokatif juga baik ya Bapak Ibu ya. Bayangkan Bapak Ibu sudah baik, berusaha baik di distribusi, tapi stabilisasi ini harganya turun naik, Bapak Ibu tidak akan dapat hal yang ketimpangan ini akan selesai, tidak akan. Karena harga berbeda. Makanya waktu dulu itu benar kalau ada kebijakan nasional satu harga itu ya, tapi ada kebocoran-kebocoran yang tidak berhasil dilakukan suntikan ya. Itu yang kita kemarin belajar, ada kebocoran dan suntikan. Nah, kebijakannya sudah bagus satu harga, tapi tidak diupayakan untuk menjaga sisi makronya. Sehingga ada kebocoran yang begitu besar, tapi suntikannya kurang. Oke, nah yang berikutnya ada alokasi ya. Alokasi ini. Ini ulang ya, ini mengulang ya. Minta maaf, ini pastinya ulang. Yang berikutnya adalah ini ya. Nah, ini mungkin konsep ya, konsep bahwa percepatan itu harus ada. Namun di sini ada beberapa literatur yang menggunakan kalimat kunci motivator ya. Terkadang masyarakat yang sudah kritis, mereka akan cuek apapun kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah karena istilahnya don sumuka tebal gitu ya. Mohon maaf menggunakan kalimat kampung aja. Mau datang dengan niat baik atau niat buruk kami tidak peduli lagi. Nah, sehingga pemerintah harus jangan paksakan datang dengan program. Nah, kalau paksakan datang dengan program, pasti ada penolakan. Nah, sehingga harus dinamisasi itu kan, kalau saya tidak salah kan artinya kan proses penyesuaian ya, dinamisasi itu ya. Proses penyesuaian atas apa yang terjadi di masyarakat kalau kita bawa ke masyarakatnya. Sehingga perlu ada peran motivator. Nah, sehingga pemerintah tidak datang dengan program dan uang. Nah, ini yang perlu dilakukan mengenai dinamisatif dari pemerintah. Nah, hal lain Bapak Ibu, yang 2 hal ini. Di 2 hal ini Bapak Ibu, ini tambahan ya, bahwa ada hukum Wagner mengatakan bahwa jika per kapita meningkat, naik, sorry ya, ini sebenarnya salah saya redaksinya ya. Sudah meningkat terus naik lagi.
Jika per kapita naik, maka G ini pemerintah ini naik untuk beberapa hal input, khususnya aturan hukum dengan sarpras. Sehingga di sini bahwa kecenderungan misalnya Mimika misalnya ya, kalau Mimika pendapatan per kapitanya sudah naik ya, sudah naik, misalnya Mimika kita bandingkan dengan wilayah timur yang cukup representatif Makassar, mungkin Makassar atau Kota Jayapura. Jika sudah mendekati Jayapura dan menuju ke kedekatan dengan Makassar, maka Mimika harus lebih Bapak saya mau katakan dalam lebih sensitif ya, lebih sensitif ke arah operasional terhadap hukumnya, administrasi hukumnya yang lebih dikuatkan dibandingkan terhadap aktivitas-aktivitas pembangunan fisik. Ya. Jika pendapatan per kapitanya baik ya Bapak Ibu ya. Karena keyakinan Wagner bahwa jika kita tambah secara hukum ya, secara aturan-aturan hukum kita perbaiki ya, bahwa pendapatan per kapita atau itu akan meningkat secara eksponensial. Secara pertumbuhan eksponensial itu seperti apa ya? Misalnya hari ini 2, kemungkinan besok 2, besok 2 ya. Seperti itu ya. Eksponensial ini sama dengan rumus teorinya siapa ya? Saya agak lupa. Malthus ya. Teori Malthus. Teori Malthus itu menghubungkan pertumbuhan penduduk dengan makanan ya. Bahwa Bapak Ibu kita punya pertumbuhan penduduk. Malthus katakan bahwa akan ada kala waktu manusia tidak akan lagi memiliki bahan pangan. Sehingga manusia saling membunuh. Seperti binatang saling membunuh karena pertumbuhan penduduk yang terjadi luar biasa, tapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan pangan yang mencukupi. Nah inilah yang cukup seksi di luar negeri untuk membahas itu ya. Jangan sampai Malthus itu katakan benar sehingga manusia akan seperti binatang saling membunuh untuk merebutkan satu nasib. Nah, itu ya hal yang berikutnya adalah teori Weismann ini ya. Dia katakan bahwa G perlu juga diperbesar. Namun di sini saya senang dengan ini bahwa ada statement bahwa pada tingkatan pajak yang ditolerir oleh rumah tangga. Nah, Bapak Ibu bisa lihat apakah seperti itu tidak misalnya apakah misalnya analisis teori Weismann di retribusi jasa pelayanan kesehatan ataupun yang di mana? Apakah pajak ini ditolerir oleh rumah tangga? Ya. Nah ini Bapak Ibu ya, menurut hemat saya beberapa hal terkait dengan kewajiban yang perlu dilakukan 13 hal sederhana yang upaya-upaya untuk menjaga atau mendukung jangan sampai adanya pajak ini membentuk ketidakseimbangan. Sehingga pemerintah di satu sisi harus melakukan kewajibannya dalam bentuk ekonomi publik dengan instrumen pengeluarannya itu. Nah ini mungkin hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah selain fungsi pemerintah di G ini hanya dari segi pajak. Tapi dia juga perlu melakukan expenditure ya, melakukan pengeluaran ya, pengeluaran dalam sesuai instrumennya. Di sini berarti pemerintah pusat sesuai instrumennya, pemerintah provinsi sesuai instrumennya, pemerintah kabupaten sesuai instrumennya, otonomi asli ya, otonomi asli di kampung itu sesuai dengan dana desa sesuai tupoksinya. Nah, ini yang keseimbangan ini perlu terjadi juga. Sehingga kita bisa katakan area ekonomi di 3 sektor itu bisa terbentuk. Ya, oke, itu yang dimaksud dengan ini 2 hal yang sama ya. Mohon maaf ya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Sedikit saja. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Akhir dari cerita kita tentang 3 sektor ini bahwa kita hanya berkeinginan seperti tabel ini ya. Ya, kita hanya berkeinginan di tabel ini. Nah, bahwa pada posisi ini yang kita kejar, ya, di 3 sektor. Ya, beda cerita lagi dengan 4 sektor nanti ya, Bapak Ibu. Jadi
di sini Bapak Ibu kita bisa berkesimpulan bahwa jika angka pengeluaran agregat ini sama dengan YD ya Bapak Ibu ya. AE ini sama dengan YD yang kita maksud sini ya, bahwa YD itu pengeluaran agregatnya. Nah, jika 960 ini nilai pengeluaran agregat ini, ya, keseimbangan 3 sektor ini, jika nilainya sorry, saya salah baca ya. Seharusnya begini, minta maaf. Ini ya, jika nilai ini lebih kecil ya, dibandingkan dengan nilai ini, ya, ini kan semua kecil ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat ini kecil. Maka ini perlu adanya ekspansi ya. Perlu adanya ekspansi. Nah, berbeda dengan kalau ini dia lebih besar ya. Maka ini kondisinya terjadi kontraksi ya. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu ingat ya, Bapak Ibu perlu ingat. Nah, dua ini yang tadi saya bilang pasti melahirkan berbagai implikasi. Namun implikasi itu Bapak Ibu perlu menganalisis lebih jauh ya Bapak Ibu ya. Kalau kontraksi kita kondisinya apa? Tidak mungkin kita mengorek ini ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mengoreksi ini, otomatis nilai-nilai ini akan berubah lagi. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kesimpulannya bahwa keseimbangan secara angka ya di dalam tabel ini dengan menggunakan pajak tetap untuk 3 sektor, bahwa kita bisa asumsikan kalau kondisinya seperti ini Bapak Ibu ya, maka nilai dari 240 hingga 780 dikatakan bahwa ini kondisi yang ekspansi karena nilainya di bawah keseimbangan. Nah, karena angka keseimbangan ada di 960. Kenapa angka keseimbangan ini bisa dikatakan 960 ini berimbang? Karena Bapak Ibu kan rumusnya ini ya Bapak Ibu ya. Kita ingat tadi bahwa rumusnya adalah Y itu harus sama dengan YD. Ini syarat keseimbangan, Bapak Ibu ya. Syarat keseimbangan. Dan benar bahwa di titik ini seimbang. Sehingga bahwa itu merupakan ini kita bisa katakan statis ya Bapak Ibu ya. Ini statis ya. Bahwa batasan ya. Batasan kinerja yang statis buat 3 sektor. Sehingga berapapun angka di bawah batasan statis ini kita bisa katakan ekspansi. Nah, salah satu ciri untuk produksi untuk kita bahwa kita ini kelebihan apa istilahnya konsumsi kita kecil gitu ya. Konsumsi kita besar ya. Konsumsi kita ini besar, sedangkan pendapatan nasional ini kecil. Produksi harus lakukan apa? Nah, biasanya instrumennya melalui investasi ataukah instrumennya dari satuan moneter. Itu cuma 2 instrumen itu di ekspansi. Bisa jadi juga satu kebijakan moneter bermain di sini pada kondisi keseimbangan ekonomi kita dalam posisi kontraksi. Nah, kontraksi berarti tadi ya bahwa beberapa nilai pengeluaran agregat itu di atas batas keseimbangan ya di sini. Dalam artian bahwa pengeluaran agregat ini besar sekali ya. Sedangkan pendapatan nasional ini sekian. Ya. Jadi ibaratnya begini Bapak Ibu, kita kelebihan di sini ya. Ini contoh-contoh biasanya di menjelang Lebaran kalau kita di mikro ya. Menjelang Lebaran orang banyak ke pasar, tapi daging ayam, telur itu terbatas. Nah, logikanya mungkin sederhana seperti itu ya Bapak Ibu ya. Hal yang sama cukup berbanding terbalik dengan yang ada di ekspansi ini. Berarti di sini hal yang sama ya Bapak Ibu pada beberapa kondisi ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini ya, ini masih terjadi ya. Nah ini ya Bapak Ibu beberapa kondisi yang terjadi jika angka itu di bawah angka keseimbangan atau angka itu di atas keseimbangan, ada 2 hal mungkin ya. Kita bisa masuk dari segi moneter dan non moneter. Seperti moneter berarti kita bermain di tabungan ataukah kita agak turunkan inflasi ataupun menaikkan sedikit inflasi ya. Menaikkan inflasi kan kita membatasi orang untuk mengeluarkan uang.
Kalau kita menurunkan inflasi, berarti kita mencari orang untuk membelanjakan uangnya. Kita juga bisa pakai instrumen APBD. Oke, APBD kita harus defisit, gitu. Harus belanjanya banyak itu. Jadi bisa jadi ya bahwa APBD yang defisit itu tidak hanya untuk membayar utang, ya, tapi untuk menjawab persoalan-persoalan begini, apakah dia dalam posisi ekspansi atau kontraksi. Maka pengeluaran pemerintah daerah atau pusat mengikuti asumsi itu sehingga kita menganggarkannya defisit atau surplus. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, mungkin beberapa hal ya. Banyak yang kita bisa cerita di sini, namun pada prinsipnya seperti itu ya. Bapak Ibu sudah bisa mengenal ekspansi dan kontraksi ya. Untuk asumsi pajak tetap ya. Logika yang sama juga kalau kita menggunakan pada proporsional. Bedanya cuma di sini ya. Kalau di sini pajak tetap angkanya tetap ya konstan. Tapi kalau di proporsional bisa berubah ya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu. Saya mohon maaf saya agak cepat menjelaskannya. Mungkin suara saya atau kurang jelas karena saya terlalu cepat. Ada beberapa hal yang saya upayakan untuk cepat memang. Oke, Bapak Ibu sampai di situ mungkin ada yang mau bertanya? Ada? Mungkin Ibu Anastasia atau Pak Asis ya, Asis Usman mungkin ada? Pak Charles? Ada? Ibu Letina Murib ada? Sertiana, Ibu Sertiana ada? Tidak ada, Bapak. Tidak hadir? Atau tidak ada? Hadir, Tidak. Bapak, hadir. Oh, Ada pertanyaan maksudnya, Pak. Hadir, tapi tidak ditanyakan maksudnya. Oke, minta maaf saya tanya saja. Oke, yang lain tidak ada kah? Ada yang mau konfirmasi? Berarti sudah paham ya? Oke. Nah, mungkin beberapa hal itu ya Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf untuk hari ini saya jelaskan cepat sekali saya rasa. Saya merasa itu bahwa saya bicaranya cepat sekali karena ada hal lain yang nggak mungkin ini. Oke, nah besok kita akan coba 4 sektor dan kita membahas ini ya Bapak Ibu ya. Membahas logika ya Bapak Ibu ya. Misalnya begini, misalnya saya contohkan di 12 indikator ini. Bapak Ibu punya skripsi misalnya ya, saya langsung menghayal tentang hal yang jauh untuk Bapak Ibu ya. Misalnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi tidak bisa dibenarkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi itu naik ya, pertumbuhan ekonomi itu naik maka kemiskinan itu dia akan turun seperti ini. Ini teorinya salah ya Bapak Ibu ya. Teorinya salah ya. Teorinya salah. Bisa jadi ya bisa jadi seperti ini ya, ada jurang seperti ini, tapi teorinya tidak seperti itu ya. Teorinya tidak seperti itu. Misalnya ini pertumbuhan ekonomi, ini kemiskinan ya. Seperti itu ya. Oke, atau berbeda Bapak Ibu ya. Yang tadi saya katakan itu salah ya Bapak Ibu ya. Jadi hubungannya itu positif negatif ya Bapak Ibu ya. Nah, itu jangan sampai keliru ya Bapak Ibu ya. Maka kemungkinan besar jika pertumbuhan ekonomi itu naik, maka kemiskinan dia harus turun ya. Pada titik tertentu dia harus turun ya. Ya, karena ada hubungannya negatif ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa katakan kalau positif maka hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan itu akan seperti ini Bapak Ibu ya. Ya. Ini sampai tak terhingga ya Bapak Ibu ya. Garisnya ini tak terhingga. Entah kapan pertumbuhan ekonomi itu bisa meminimalkan kemiskinan ya. Nah, ini yang Bapak Ibu beberapa hal yang nanti kita cerita besok tentang hal itu ya. Membangun seperti saya sampaikan awal, jangan sampai Bapak Ibu membangun logika yang salah ya. Seperti itu. Misalnya kita berhipotesa bahwa IPM jika naik, ya
seperti apa ya? Harusnya kemiskinan turun atau naik ya? Kemiskinan memang harusnya turun. Otomatis kalau kurvanya harusnya dia bisa menghasilkan titik potong ya. Tidak dibenarkan kalau kurva yang tidak menghasilkan titik potong. Ini salah ya. Nah, ini mungkin logika-logika itu mungkin yang kita perlu diskusikan baik, karena di makro juga Bapak Ibu harus mendapatkan sedikit ya ini. Kalau mungkin besok misalnya tidak cukup waktu, maka Bapak Ibu mungkin mohon maaf secara mandiri bisa pelajari ya. Mungkin itu Bapak Ibu ya target kita besok ya, target kita besok untuk sama-sama kita diskusi ya, 4 sektor kita selesaikan, terus kita diskusi 12 indikator ini. Mungkin itu Bapak Ibu, belum terima kasih ya ini ya, nanti besok kita lanjut lagi. Oke, Bapak Ibu mungkin materi dari saya seperti demikian kurang lebihnya yang saya bisa bagi ke Bapak Ibu ya. Mungkin demikian Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Kalau masih bingung Bapak Ibu, nanti kan ada rekaman. Bapak Ibu mohon maaf bisa ini ya, supaya untuk keperluan ujian saja ya. Untuk keperluan ujian saja. Itulah tujuan saya. Hal yang sama di reguler ya. Karena saya berpikiran begini Bapak Ibu ya. Walaupun mahasiswa itu dia tidak masuk ya, dia tidak masuk kuliah, tapi dosen itu wajib memberikan materi ke dia. Tapi kalau nilai tidak ya. Itu keyakinan saya ya Bapak Ibu ya. Berbeda dengan dosen lain itu saya tidak tahu ya. Jadi kalau saya berasumsi seperti itu, bahwa walaupun mahasiswa ada yang tidak masuk, tapi dia punya hak untuk mendapatkan materi. Oke. Izin Bapak. Ya, Ibu Esther ya, Ibu Esther. Iya, terima kasih Bapak. Izin Bapak. Iya Ibu. Saya mau tanya, itu rekamannya kita dengar di mana ya Bapak ya? Kemarin saya bagikan di ketua kelas. Pak siapa yang namanya siapa? Sorry. Siap Bapak, saya sudah share itu. Kalau mereka cermat lihat di grup itu, scroll dari atas turun berarti kita tahu. Ya, ketua kelas sudah bagikan Ya. Ibu Esther. Oke, Ibu nanti sebentar. Terima kasih. Iya Ibu, sukses Ibu. Nanti Bapak. materi yang ini saya share lagi. Supaya yang macam Ibu Esther mungkin atau Ibu yang lain belum sempat ini bisa belajar di sini. Oke, mungkin begitukah Bapak Ibu? Saya mohon maaf kalau tadi cepat sekali karena mau ke rumah sakit. Mohon maaf. Saya sempat. Siap Bapak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati. Salam ya, salam buat Salam, selamat sore. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Terima kasih Bapak. Selamat sore.